Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwati fillah ya, kita akan lanjutkan kembali materi kita pada kesempatan kali ini. Kemarin saya menjanjikan kita akan membahas kembali tentang bagaimana menghasilkan bonus di HPA. Ya, simpel sebenarnya, tetapi sayang di antara kita kurang banyak yang peduli sehingga aktivitas kita tidak banyak menghasilkan. Padahal saya selalu bilang bahwa sebisa mungkin yang pertama itu adalah iman, ya, meyakininya. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga adalah cermat, cerdas, ya, dengan memahami segala penyakit, dan solusinya yang terakhir adalah sejahtera. Artinya kalau bisa kita tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk sehat di HPA, tetapi kita dibayar oleh HPA. Apakah bisa? Bisa. Jadi ada seorang PhD di Pekanbaru, ya, namanya Bu siapa itu, lupa saya. Tapi beliau bukan jaringan saya, tapi beliau dititipkan oleh seseorang kepada saya gitu kan. Akhirnya beliau tertarik dengan ucapan saya yang saya katakan bahwa kalau bisa di HPA itu kita tidak mengeluarkan uang, tapi kita dibayari. Jadi sehat, pinter, tapi malah dibayar. Itu bisa, Ustaz? Bisa. Dan alhamdulillah beliau dari PSD sekarang menjadi KC kalau nggak salah, ya. Bonusnya juga besar, alhamdulillah. Kenapa? Karena gampang caranya sebenarnya. Nah, untuk itulah kita coba pada kesempatan kali ini akan kita bahas. Nah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada pada dua hal saja. Yang pertama adalah senantiasa menyebarkan Tibun Nabawi ini kepada siapa saja. Mensiarkannya, mendakwahkannya. Berat memang saya akui. Gitu kan? Bahkan kadang-kadang guyonan saya ke teman-teman itu mensiarkan Tibun Nabawi itu sama beratnya dengan bicara poligami, gitu kan. Semua orang mengakuinya, tapi belum tentu mau menjalaninya. Banyak dokter yang termasuk juga ustadz, gitu kan. Ketika saya prospek, ya, menolak. Rata-rata yang diinginkan adalah bukti ilmiah. Sedangkan kapasitas kita ya bisa lah mencarikan teori saja, tapi kalau uji klinis ya tentu tidak bisa, itu bukan kewenangan kita gitu, itu ditolak gitu kan. Kata itu kita bicara hadis tentang habatus sauda itu mesti ditolak. Demikianlah memang akhirnya kesimpulan saya mirip-mirip poligami gitu kan. Banyak orang yang mengakui iya itu ada, tetapi tidak semua orang mau menjalaninya. Insya Allah kalau saya yakin ini yang terbaik. Yang kedua, kata kuncinya adalah setelah mensiarkannya adalah mengajak orang untuk sehat. Jadi bukan hanya diajak bang HPA saja, diajak untuk sama-sama sehat di HPA. Jadi setelah orang itu bergabung, ayo bikinkan grup atau masukkan ke dalam grup untuk kita edukasi. Agar apa? Agar mau dan tergerak untuk hidup sehat. Nah, berapa orang yang kita butuhkan? Hanya 7 orang saja. Nanti sedikit akan kita jelaskan ya pada bagian kali ini sehingga antum akan kemudian mendapatkan manfaatnya daripada mensiarkan HPA serta mengajak orang bergabung dengan HPA, insya Allah. Ya, saya akan sedikit sharing filenya ya. Nah, ya. Saya tidak akan bahas ini aja ya, tapi karena ini sudah sering disampaikan oleh Pak Haji berulang-ulang, namun saya akan lanjut ke ini. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah tipe-tipe member HPA. Ya. Jadi pahami di posisi mana karir yang Anda inginkan, kita inginkan di HPA ini. Yang kedua kemudian coba pahami marketing plan yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah berusahalah sehat dengan mencetak omset berdasarkan marketing plan. Gampang sebenarnya caranya ya. Nah, jenis-jenis karir di HPA biasanya. Yang pertama adalah konsumen. Nah, kalau konsumen ini mahal, member aja sekalian. Maksudnya adalah apa? Ayo gunakan produk HPA.
untuk diri dan keluarga kita. Ya, jangan sampai tidak. Kalau subhanallah ya, ada seorang ibu-ibu di Sedati itu, ya, dia lama saya ajak ke HPA tidak mau. Udah Ustaz, saya mau yang gini-gini aja, lebih murah dan sebagainya, gitu kan. Pada akhirnya setelah keluarganya kena kanker, kanker usus besar kalau salah, alhamdulillah, bismillah Allah yang izinkan saya menerapi. Nah, dia sampai sekarang kemudian terkupu-kupu ingin masuk HPA. Wah, udah ketinggalan jauh pada hari ya. Enggak apa-apa, masih saya izinkan gitu kan. Nah, mengapa obat HPA itu mahal? Jadi kalau antum melihat obat itu kan kriterianya begini. Menurut Undang-Undang Kesehatan itu, obat-obat alami itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamu. Ingat ini. Basisnya ia adalah hanyalah pengakuan, tidak ada penelitian empiris. Jadi kalau antum mau cari jamu silakan di pasar banyak. Tapi belum tentu itu berkualiti dan menyehatkan. Ya. Jamu. Yang kedua adalah herba terstandar. Ya, jadi sudah ada penelitiannya, referensi ilmiahnya, bukan klaim saja. Kalau tadi itu klaim jamu itu. Jarene mbahku jamu ini untuk ini, katanya nenek saya, kakek saya untuk ini, itu jamu. Yang kedua adalah fitofarmaka. Herba terstandar. Itu sudah ada uji ilmiahnya, uji ilmiah misalkan kegunaan daripada moringa itu apa? Ada. Tapi belum uji klinis. Dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Udah ada uji klinisnya, sehingga ia bisa bebas diperdagangkan. Nah, fitofarmaka inilah yang mahal, karena serangkaian prosesnya harus dibutuhkan. Dan HPA insya Allah termasuk fitofarmaka. Makanya mahal. Nah, sehingga masalahnya adalah kalau kita cari herba-herba yang mahal, banyak fitofarmaka itu punya perusahaan lain, tapi belum tentu memiliki sifat tibun nabawi. Ya. Dan kalau kita cari herba-herba tibun nabawi banyak. Ya. Di pasaran-pasaran itu banyak habatus sauda, banyak madu, banyak kurma dan sebagainya. Tetapi belum tentu memiliki kualitas fitofarmaka. Nah, yang kita inginkan dua-duanya. Makanya agak sedikit mahal. Ya. Makanya kemudian saya sering sampaikan kepada semua orang yang berobat atau mengikuti saya, di sini saya sampaikan berapa uang yang Anda siapkan atau siap Anda beli untuk menjamin keluarga Anda sehat dengan cara yang halal, dengan selamat, ya, dengan tibun nabawi. Ada yang bisa jawab. Kalau saya, dompet saya habis, no problem. Mengapa? Yang penting pertama selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat daripada hal-hal yang diharamkan Allah sampai akhirat. Ada orang heran, tetangga saya itu sakaratul maut, saya datangin, gitu kan? Saya prospek, saya tawari obat, udah 100 sakaratul maut kan nggak mungkin sembuh. Kalau udah jatahnya mati kan mati ya kan, sudah waktunya meninggal. Tapi apa ketika ada yang tanya kepada saya, Ustaz, mengapa tetap antum melakukan? Bukan pasti meninggal. Misi saya adalah bukan masalah orang itu mau dengan obat saya atau tidak. Tapi saya akan bahagia ketika seseorang itu di akhir hayatnya menutup usianya dengan la ilaha illallah plus yang dikonsumsinya adalah yang halal, bukan yang haram. Antum bayangkan kalau keluarga kita meninggal dengan kemasukan, maaf, obat-obatnya tidak jelas halal haramnya. Silahkan antum cari konsultasi kepada siapapun, obat-obat kimia itu halal apa haram. Kalau ada alkoholnya bagaimana? Ya. Sehingga alhamdulillah pasca beliaunya meninggal, istrinya datang berterima kasih banget. Terima kasih Pak, suami saya tidak mau makan apapun kecuali obat dari jenengan. Subhanallah. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Menjamin keluarga kita, diri kita sehat, selamat. Dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah ridho. Berapa yang mau Anda siap korbankan uang itu? Kalau saya, dompet saya habis, tak masalah. Ya. Jadi, ayo kita mulai dari konsumen kita, keluarga kita. Sudah saya jelaskan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah hormon. Gunakan HGH. Sekarang produknya sudah mulai ada, insya Allah sudah mulai ada ya. Yang kedua adalah gunakan enzim. Boleh moringa, boleh spirulina dengan madu. Ya, setiap hari. Dan yang ketiga adalah gunakan kopi radik karena dia adalah penstabil semua unsur. Pak kan mahal. Anggap saja itu investasi awal dunia akhirat. Anggap saja. Jadi ini one stage, first stage ya, fase pertama. Kalau antum tidak pernah mengkonsumsi herba ini, jangan pernah
berharap bisa membantu orang. Kenapa? Antum tidak akan pernah punya pengalaman. Maka ada downline saya itu sudah 5 tahun saya di HPA ini dan di perusahaan sebelumnya. Yang namanya para Maria itu tidak ngerti. Harganya berapa, gak ngerti. Khasiatnya gak ngerti. Kenapa? Dia selama ini sering jualan, lupa. Tapi tidak pernah mengkonsumsinya sendiri. Lupa terus. Makanya orang-orang yang tanya resep, lupa terus itu bisa dipastikan tidak pernah mengkonsumsi. Kalau saya sebagai leader sekaligus sebagai pedagang, saya sudah coba semua herba-herba HPA itu. Hatta itu herba sengkugut untuk dilep itu sudah pernah saya coba. Nah, untuk wanita itu, tapi manfaatnya buat stabilisasi tiroid. Tidak masalah, oke. Okay. Gitu kan? Jadi yang pertama, pastikan Anda sendiri sudah mengkonsumsi herba-herba HPA. Rekomendasi saya adalah yang pertama HGH, yang atau gamat, yang kedua adalah enzim, ya moringa dan madu, dan yang ketiga adalah kopi radik minimal. Kalau sakit baru ayo kita tambah sesuai dengan herba-herba untuk penyakit tersebut. Oke. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjadi pedagang. Kenapa menjadi pedagang? Dengan menjadi pedagang itu yang pertama kita berlatih skill. Ya, kita nawarin orang, ditolak sakit gak apa-apa. Saya udah sering ditolak orang, disakiti orang udah sering gitu kan. Sabar saja, nggak masalah. Yang kedua kita akan makin memiliki kesempatan untuk memiliki banyak koneksi atau jaringan. Nanti orang yang beli itu tidak beli kita catat saja nama, alamat, nomor HP. Suatu saat itu akan bermanfaat. Jadi jangan dibuang ya. Yang ketiga, agar apa? Kalau closing terjadi penjualan, itu kan untung Anda. Misalkan Anda nawarkan HGH 750.000. Ustaz mahal, gak ada yang beli. Kata siapa? Mahal itu di otak, bukan di hati. Maka kalau kita menjual dengan hati bisa. Buktinya apa? HGH itu, HGH maaf, saya pernah menjual orang biasa saja, bukan orang kaya ya. Apa itu? Embun pagi spray. Itu 750 laku. Banyak orang yang mau itu. Hati. Nanti tak cari sendiri menjual bagaimana cara-caranya, insya Allah. Dan yang ketiga adalah terapis. Nah, ini akan membuat kita menjadi lebih baik. Maksudnya kita akan belajar, sudah saya ajarkan kan, diagnosa, caranya closing, dan lain sebagainya kan. Agar apa? Karena kalau menjual saja orang itu berpotensi menolak. Tetapi kalau kita menjual dengan terapi, kayak dokter. Pak, waduh, kukunya kok rusak, ngapunten Pak, apa ada sakit di bagian tangannya? Oh nggih, ya itu namanya asam urat Pak. Oh, ngoten nggih. Obatnya apa Pak? Obatnya kopi radik. Niku nyari ten pundi ten kula Pak. Kan laku, ya kan? Nah, lebih cepat. Sekaligus makin banyak orang kita terapi, akan makin banyak kesempatan orang bergabung dengan HPA dan itu akan menjadi aset antum. Makanya kemarin saya ajari sudah bagaimana cara mendaftarkan. Biar apa? Biar antum makin banyak member. Antum hanya butuh 7 saja. Ya. Dan yang terakhir yang paling penting, kalau antum sudah mulai fase 1, 2, 3 ini, meloncatlah ke yang keempat. Jadi jangan selesai di sini. Kalau antum terapis orang sehat, orang akan pergi meninggalkan antum. Tapi kalau antum menjadi networker, orang antum tinggal atau antum ditinggal nggak apa-apa, omsetnya datang terus. Oleh karena itulah Bu Suninya itu yang di Bandung itu mesti sudah meninggalkan saya, Pak Puji meninggalkan saya, semuanya saya, omsetnya jalan terus, saya masih dapat bagian, ya kan? Enak. Ya, itu yang saya sebut sebagai investasi. Dengan begitu apa? Kita cukup berupaya menjaga kesehatan diri kita sendiri, kita akan kemudian dibayari HPA. Saya pernah untuk kesehatan sekeluarga itu habis 3 atau 4 juta, dapatnya 12 juta lah kan enak gitu kan. 4 juta keluar dapat 12 juta. Kembali berapa? 8 juta. Ya kan? Hanya modal WA saja, WhatsApp saja. Kan gampang. Nah, next. Nah, bagaimana caranya ikhwatillah? Yang pertama, ini paling antum tidak akan ngerti, saya sebut saja ya. Intinya adalah pertama adalah berusaha rekrut 7 jalur, ayo kita didik, kemudian kalau bisa itu nanti kita jadikan mereka stokis. Karena stokis itu mempermudah ya. Terus kita akan coba usahakan di semua orang 7 tadi itu per jalur per orangnya itu 9 juta. Kumpulannya 9 juta nilai mata. Ya, itu yang kita coba. Nah, ini marketing plan-nya.
keuntungan di HPA, ya, atau keuntungan langsung, ya. Jadi misalkan HGA itu 750.000, distributornya kan 500, maka kalau antum jual ini itu dapat untung 250.000. Pak, saya nggak tega, Pak, harganya mahal, kasihan pasiennya. Nggak apa-apa, boleh Anda ngambil untung, tapi tolong dibahasakan bahwa harganya bukan 500, harganya itu 750. Tapi Pak, Bu, mohon maaf, saya pengen infak. Jadi saya infakkan yang 250, cukup Ibu Bapak bayar 500.000 saja. Kalau bisa sambil fotokopi KTP ya. Untuk apa? Untuk kita daftarkan. Ya kan? Nah, kalau kita ngomong harganya HGH itu 500.000, orang nanti akan nggak mau beli di HPA yang lainnya. Nggak mau, di situ ada 500, ngapain di situ 750. Nah, itu namanya merusak pasar. Tetap sampaikan harganya itu 250.000, tapi Bapak saya ingin infak yang 250, monggo dibayar 500 saja. Ya. Nilai matanya 300.000. Nah, nilai mata inilah hifatifilahirahmatullah yang akan menjadi bonus antum. Ya. Tapi kalau makanya saya ajari kemarin ngecek omset, harus pastikan ini masuk. Kalau ini nggak masuk, hilang nilai mata antum dan antum tidak dapat bonus. Nah, macam-macam bonus di HPA. Dari semua yang ada ini tidak akan saya bahas semuanya. Hanya yang biru-biru ini saja, kan ini yang mudah dihitung. Artinya ini nggak kita bahas pun dapat. Berarti yang kita bahas ini dapatnya misalkan 10 juta ya, insya Allah dapat lebih dari 10 juta karena ini belum kita hitung. Gitu kan. Nah, yang pertama yang merah ini saya sekedar untuk diketahui saja, tapi akan saya bahas adalah bonus keagenan. Jadi kalau antum mau menjadi stokis, itu bonusnya adalah 11%. Berarti selain belanja pribadi dapat tambahan lagi 11% dari nilai mata. Kalau PSD 14%, kalau KC itu 20%. Dapat lagi, tapi tidak akan saya bahas karena kecil sebenarnya, tapi manfaat untuk kita mensupport karir kita itu yang penting daripada bonus apa KC itu, bukan apa namanya, bukan bonus KC-nya atau bonus stokisnya, bukan ya. Nah, ini bonusnya ya. Keagenan stok itu nggak usah kita bahas. Lah, pangkat-pangkat di HPA ini yang perlu kita ketahui agar apa? Agar kita mudah membuat sebuah strategi. Ya, yang pertama anggota biasa itu 10%. Ya. Alhamdulillah di grup Herbapreneur selain ada hampir semuanya sudah PLX 20%. Syaratnya 20% ini adalah tubuh 300.000, cukup beli satu HGH saja. Ya. Terus yang kedua adalah PRX. Bonus belanja pribadinya 23%. Syaratnya harus merekrut 3 orang. PLX berarti 3 orang yang belanja 300.000. PJX juga punya 6, merekrut 6, belanja HGH semuanya 1, jadi PJX 26. Yang tertinggi adalah PJ 35% ya, punya 6 PRX ya. Jadi kalau antum punya 6 orang, terus kemudian 6 orang itu belanja 1 HGH, kan 6 orang itu PLX semuanya, antum PJX. Biar bisa naik PJ, 6 orang itu suruhin lagi, mintaan lagi merekrut 6 orang. Kalaupun kena 3 PLX semuanya, antum sudah jadi PJ 35%. Ya, caranya seperti itu. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini kan bagannya. Jadi PLX 300, nah, PRX punya PLX 3, keliru ini. Nomornya keliru ya. PR pengurus. PRX, PJX punya 6 PLX, terus dari 6 PLX ini 2 saja naik PRX menjadi PL, kalau 4 yang naik PRX menjadi PR, kalau semuanya naik PRX jadi PJ. Bagannya ini. Nanti saya sudah posting di grup kan itu, nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, sehingga ini skemanya seperti ini. Ya, jadi kita rekrut 6 dulu, tapi saya akan 7. Kenapa 7? Buat optimalisasi biar mendapatkan bonus emas, mahkota, dan intan. Seperti saya punya bonus emas, itu karena saya punya lebih daripada 6. Nah, 6. Di sini harus ada 7. Nah, usahakan satu orang ini minimal memiliki 3. Kalau bisa kita ajarkan 6. Semuanya itu poin 600. Jadi ini 6, ini 6, ini 6, ini 6 gitu. Cuma ini nggak saya buat karena nggak cukup tempatnya.
Jadi saya buat begini saja. Ini tadi ya. Nah, kalau antum menurut 7, merekrut 7 bukan 6, itu berpeluang mendapatkan emas. Intan, saya lagi mengejar mahkota insya Allah ini ya. 6 sama 35%, tapi ada bonus tambahannya lumayan besar. Ya, yang saya ceritakan dari 8 juta ke 12 juta itu pengaruhnya adalah bonus emas. Emasnya, ya. Ini enggak usah ini enggak usah juga. Nah, di HPA itu ikhwati fillah enaknya saat antum merekrut orang itu 10 kedalaman. Nah, 10. Tapi pangkat antum harus PJ sehingga 10 dapat terus ini persentasenya. Tapi kalau antum pangkat PLX meskipun punya 10, paling notok cuma diberikan 6 kedalaman yang dihitung. Bukan 10. Kalau PLX kalau PLX cuma 3 kedalaman. Generasi 1, 2 dan 3. Jadi tusuk sate ya. Nah, kayak begitu. Tapi kalau PJ tanpa X ya, 10 dapat. Dan ini bonus inilah yang besar ikhwatinullah yang sering dilupakan orang. Next ya. Ini nggak usah saya bahas karena kita nggak bisa ngitung kalau kata omset nasional. Ini juga nggak usah kita bahas. Ini juga nggak usah. Tapi syaratnya kalau mau jadi pengkarjati setia itu poin 1 juta. Jadi kita naikkan dari 500 tadi itu menjadi 1 juta. Mengapa? Biar dapat royalti. Biasanya royaltinya lumayan kok, antara 200 sampai 500 tambahan bonusnya. 500.000 maksudnya ya. Nah, yang sekarang saya ingin bahas pada antum semuanya adalah strateginya bagaimana. Nah, yang pertama, anggap saja saat ini antum adalah orang baru, sedang bergabung di HPA. Ayo pastikan belanja 500.000 nilai mata. Apa? Minimal adalah 1 HGH. Kan tetap tadi butuh 1 HGH kan? Nah, untuk kebutuhan sehat kita, yang kedua adalah 1 kopi radik. Yang ketiga adalah tadi itu madu dan apa tadi itu? Moringa. Ya. Nah, anggap saja dapat 500. Ya, jadi 500 itu ya 1 kopi radik, 1 madu, 1 moringa, 1 HGH. Dan yakin kurang. Untuk gigi belum. Besok gigi pakai radik pasta gigi. Untuk luar pakai minyak Pak Haji. Ya, insya Allah 500 cukup itu ya. Nah, bonus antum adalah 20%. Karena naik PLE kan 100.000. Gak apa-apa lah, masih kecil 100.000 ya kan. Tenang aja. Nah, ada itu ya salah satu dari antum ya. Nah, enggak tahu apa-apa, tahu-tahu bonusnya sudah 200.000 di e-walletnya. Itu kan ada. Caranya begini. Nah, bulan kedua, maksudnya bulan berikutnya, usahakan antum merekrut 7 orang. Ajak Tupo 700. Nanti saya akan mengedukasi. Buatkan grup atau gabungkan grup. Pentingnya menggunakan HGH, menggunakan enzim, menggunakan kopi radik. Sehingga beliau-beliaunya itu, downline antum itu nanti akan bersemangat untuk sehat. Nah, kalau semuanya berhasil, nah, nilai mata kumpulan di bawah ini itu ada 3,5 juta. Plus Anda 500, berarti ada 4 juta nilai mata. Bonusnya bisa kita lihat. Ini caranya ya. Rekrut 7 orang, ajak, ini caranya. Pangkat Anda akan berubah menjadi PJX karena punya 6 PLX. Omset pribadi ada 500, omset grup ada 3,5 juta, maka bonus pribadinya karena PJX 26%. Antum kan naik ini punya 6 ini jadi PJX. Ya. Bonusnya 26%. Kali nilai mata 130 ini pribadi, BPP. Bonus kenaikan pangkatnya adalah selisih pangkat kita dari pangkat downline persen dikali omset downline. Jadi 6% dikali 3,5 sama dengan 210. Gak apa-apa, masih kecil. Bonus generasi pangkatnya PJX itu dapat 6 generasi. Tapi karena Anda baru merekrut 1 ya dapat 1 generasi. Ya. Jadi yang kita G1 dulu baru punya 1 orang kan di bawah kita, berarti G1 saja, belum ada G6, belum ada. 6% kali omset grup di bawah, 6% kali 3,5, 210 juga. Maka total bonus pribadi ditambah bonus kenaikan pangkat dan ditambah bonus generasi pangkat sampai dengan 510. Masih kecil. Tapi coba jenengan analisis. Kerjaan apa yang bisa memberikan gaji dari 100.000
naik menjadi 550.000. Kenaikannya adalah 500%. Di perusahaan mana? Tidak ada. Oke. Jadi jangan lihat angkanya, tapi lihat prosentasenya. Nah, ini menjelaskan tadi saja ya. PJX itu punya 6 PLX, 6 ini harusnya ya. Cuma karena nggak muat atau cari 7 ya. Ini ada 7, nanti 7 orang ini kan, jadi PJX. Anda PJ. Ini PJX juga punya 7. Nah, jumlahnya 49 orang. Total di bawah kita ini 49 ditambah 7, jadi total di bawah kita ada 52 orang. Cuma karena nggak muat, saya buat begini. Nah, bulan ketiga kita lihat. 7 downline Anda level 1, diajak dan diajari masing-masing merekrut 7 orang. Jadikan dia di level 2. Jadi 7 yang Anda rekrut tadi, kita ajarkan merekrut 7 orang masing-masing. Berarti mereka punya 7 orang. Berarti jumlah level Anda ada 2. Yang pertama 7 orang, yang kedua adalah 49 orang. Nah, ketiga ajak dan ajarkan tubuh pribadi masing-masing 500.000 nilai mata. Ya. Maka total omset grup level 1 adalah 7 kali 500, 3,5. Level 2 adalah 24.500.000 nilai mata. Downline level 1 naik menjadi PJX karena punya 6 orang atau 7 orang. Ya. Sementara level 2 naik PLX karena tubuh 500.000. Maka Anda menjadi PJ dengan 7 jalur atau 7 downline berpangkat PJX. Nah, mari kita hitung. BPP PJ 35%, ya. Ini bulan keempat. PJJ BPP 35% dikali 500, tubuh pribadi 175.000. BKP level 1 ya 9% kali 3,5 juta, 315. Level 2 adalah 15%, selisihnya pangkatnya ya, dikali omset grupnya 24,5 juta sama dengan 3 juta sekian. Generasi pangkat 6%. Ingatkan tabel tadi ya. Yang satu berapa persen? Nah, ini 1. Ini adalah 6. 6 ini persentasenya. Kalau ini bonus pribadinya. Level 2 4% terus mengikuti ini pembagiannya ya. Level 1 BKP 15% kali omset grup itu. Nah, sama dengan ini 3 juta. BGP juga, maaf BGP 1 6%, langsung kemudian 4%. Karena kita baru punya kedua kedalaman. Ya, kali omset grup tersebut, maka sama dengan maka di bulan ketiga saja antum semuanya sudah dapat 5 juta. Dan saya yakin lebih karena ada bonus yang belum saya hitung. Ya. Pasti lebih. Nah, kalau sudah di titik ini sudah punya 7 orang semuanya belanja, antum kejar omset pengarah jati setia. Dengan cara apa? Tambahkan tutup pribadi menjadi 1 juta. Loh, Ustaz, beli apa lagi 1 juta? Udah double saja. Hadiahnya 2 buat keluarga. Masa Anda mau sehat sendirian? Anaknya lagi korengan nggak diurusin, suaminya atau istrinya lagi capek nggak diurusin, nggak seneng nggak punya istri awet muda, suami awet muda, seneng, kasih hadiah, iya kan? Nah, tambahkan menjadi tutup 1,1 juta. Maka pada bulan keempat Anda tinggal memantik saja ke level 1. Hei Mas, sampean tak ajari sampai saiki kan menjadi PJ. Ayo dong PJ. Karena apa? Sampean itu ajari downline sampean. Nah, downline ketiga tadi akan terinspirasi untuk mencari downline lagi. Berarti Anda akan punya 4 level. Ya, dengan iming-iming bonus, downline fakultas kita buka aja bonus kita. Pasti juga ingin jadi PJ seperti kita, downline kita itu. Maka ajarkan maka saran saya adalah downline 1 itu akan membantu downline-nya untuk sama-sama merekrut 7 orang, sama-sama tutup poin 500.000. Nah, maka yang kemudian jangan lupa naikkan omset berbeda, bukan 2 juta ini lama ini, yang terbaru adalah 1 juta nilai mata saja. Maka omset grup 1 adalah tetap ya, omset grup level 2 tetap, omset grup level 3 tetap tambah 7.500.000, Anda menjadi PJS dan PJM sekaligus pengarah jati mahkota 6 PJ. Maka perhitungannya adalah
Ini 35 juta. Sudah saya hitung dan lebih itu pasti. Nah, BGP-nya karena baru punya 3 generasi kan. 1, 2, 3. Nah, yang benar ini adalah BKP yang besar ini yang sering dilupakan orang. Makanya Allah, mindset antum, mindset kita jangan mindset jualan. Mindset jualan itu gimana? Kalau stok saya ada ya saya jual, enggak ya enggak. Sehingga kalau ada orang beli di tempat kita enggak punya, enggak ada kita bilang begitu saja. Pak Eman, kalau mindset jaringan adalah kita enggak punya, kita carikan di tempat lain. Kita kawal selama nilai matanya masuk itu jadi omset antum. Maka jangan pernah putus asa kalau antum enggak punya barang. Ya. Saya sering enggak punya barang, saya carikan di tempat lain. Saya nggak mau menghambat gitu kan. Kalau mindset jualan adalah orang harus beli di saya. Kalau nggak boleh ya itu salah, malah menghambat. Ya. 35 juta dan pasti lebih. Dan kalau antum di titik ini saya pastikan pasti bonus bertambah terus. Kenapa? Kan nggak ada orang mau berhenti. Donan antum saja pasti dapatnya 5 juta. Orang mau berhenti dapat nggak ngapa-ngapain cuma sehat saja dapat 5 juta. Pasti nggak mau. Dia pasti membantu downline-nya. Begitu terus. Oke. Nah, begitulah caranya Allah ya. Bagaimana kita mencetak omset. Ya. Maka jika kita terus merekrut sampai hak Anda sebagai PJS, PJM sampai 10 generasi, piro bonus yang akan diterima. Saya tak bisa menghitung. Pernah Cik Gemurot itu sampai dapat 100 juta pernah. Ya, bukan yang mustahil ya. Banyak. Ibu-ibu di Jawa Tengah itu 65 juta itu banyak. Ibu-ibu sepuh. Bukan yang masih muda kayak antum. Ya. Padahal ibu-ibu kelebihannya apa? Banyak waktu ngobrol sama tetangganya, diajak jualan, ikut gabung, ya, begitu. Simpel sebenarnya ya. Nah, oleh karena ayo ya, manfaatkan ini jadi. Ayo kita sehat. Kalau bisa adalah dibayari HPA, bukan membayar. Sehat kita butuh 4 juta tapi dapat kita itu 12 juta gitu loh. 15 juta itu kan dibayari HPA insya Allah ya. Nah. Maka bayangkan sukses yang Anda inginkan dan bawalah sampai ke dalam mimpi. Bayangkan. Ya. Karena tanpa mimpi, tanpa angan-angan tidak akan ada ya. Besok sudah lupa pasti. Yang kedua, fokus dan istiqomah dengan marketing plan. Istiqomah. Cari 7 ya. Singkirkan apatisme dan keraguan. Biasanya ini di jalan ini. Ah iya tak aku bisa tak. Paling yang ngono. Ini harus segera dihapus. Gitu. Kalaupun ada orang mengkritik, nikmati saja. Dan jadikan sebagai pemicu bahwa saya pasti bisa. Dan yang terakhir adalah ibadatullah, usahakan bekerja dengan teamwork. Jangan menjatuhkan orang. Itu aset Anda. Makanya saya itu kalau ada konflik dengan jaringan, mending saya ngalah. Mending saya tekori. Supaya jaringan itu tidak lari. Karena itu aset saya. Ya. Jadi begitu. Karena kita harus bekerja dengan tim. Agar apa? Pepatah mengatakan ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ayo. Ya, kita bersama-sama. Nah, insya Allah itu film Allah. Alhamdulillah sesi materi sudah berakhir. Ya, insya Allah itu harapan saya. Ayo coba kita aplikasikan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.